Ya itu hanya sebatas teori Pak, karena kita itu cuma diajari tentang teori-teorinya aja. Nah penyakitnya nggak ada gitu. Waktu itu penyakitnya nggak ada, karena memang penyakit itu terjadi di Indonesia pada tahun 1800-an. Jadi ya ibaratnya kita itu masih ngambang lah. Nah ternyata penyakit ini muncul gitu. Makanya banyak pihak-pihak dari pemerintah itu kurang tanggap di situ, karena memang penyakit ini ibaratnya penyakit yang baru lah, baru muncul lagi gitu. Dahulu-dahulu ya belum ada gitu. Yang paling sering ditemukan di peternak itu kan penyakit BF itu, demam 3 hari. Jadi yang sering ditemukan di peternak itu adalah demam 3 hari. Sapi itu demam tinggi, biasanya terus ngiler. Nah, nanti selang sekitar 3 harian itu dia biasanya sembuh. Cuma biasanya kakinya itu ada masalah di belakang, bagian belakang ya. Nah, sempat waktu itu pas bulan puasa. Bulan puasa itu teman saya itu di Gresik itu cerita saya, Pak ini sapi saya satu kandang kena BF semua. Mikirnya itu BF karena apa? Karena waktu itu gak ada yang tahu kalau ada penyakit PMK. Jadi kan muncul PMK yang pertama kali itu kan di Gresik, Mojokerto, terus akhirnya nyebar kan gitu. Jadi teman saya ini kebetulan pemain kurban itu datengin sapi dari daerah Gresik Selatan. 1 ekor masuk, terus habis itu langsung satu kandang kena semua, karena beliau ini juga kebetulan juga punya toko poultry kayak di Pak Untung ini, jadi udah terbiasa pengobatan. Nah pengobatan yang sering dilakukan, yang biasa dilakukan ya yang pertama adalah menurunkan panasnya, demam. Nah penurun panas demam itu biasanya dilakukan selama 3 hari. Jadi ketika sapi datang, sapi mulai mengalami langsung makan drop, itu biasanya disertai dengan demam. Kalau jenengan punya termometer yang buat anak-anak itu, yang daya cepitan di kelek itu, dimasukkan di anus, dicek. Kalau suhunya 40 sampai 42 itu demam. Nah kalau demam ya dikasih penurun panas. Penurun panas ada banyak macam. Kalau di apotek itu ada paracetamol kayak gitu. Kemudian ada juga yang model injeksian. Jadi model injeksi itu di pasaran juga banyak sekali. Jadi kalau jenengan yang biasanya nggak berani injeksi ya jenengan koordinasikan dengan tim medis tempat. Jadi mantri yang ada di lapangan itu insya Allah pasti sudah punya, kemana-mana pasti dibawa, karena penyakit-penyakit sapi itu yang paling sering ya BF itu, demam 3 hari, yang membuat di pikiran peternak itu kalau ada demam ya BF. Nah ternyata yang muncul adalah PMK. Jadi BF itu virus juga yang dibawa oleh nyamuk. Sedangkan PMK ini virus juga sama, cuma penyebarannya lebih tinggi daripada BF. Jadi kalau satu kandang kena, itu insya Allah satu kandang itu kena semua. Satu sapi kena ya, insya Allah kena semua. Cuma efeknya ke sapi itu beda-beda. Efeknya itu beda-beda, tergantung dari kondisi kesehatan sapi itu. Ada yang cuma luka di bagian mulut, di bagian lidah, cuma itu aja. Ada yang cuma ngiler-ngiler aja gitu. Ada yang saya parah itu punya copot kayak gitu. Jadi tiap sapi itu beda-beda responnya. Cuma yang perlu jenengan ketahui adalah cara penanganannya. Itu penting karena apa? Kalau misalkan jenengan belum pernah mendapati sapi kena PMK, kalau nggak persiapan ya nanti kalau karena kebanyakan itu yang sapinya sampai mati ngedrop itu karena
Yang pertama nggak tahu SOP-nya, SOP penanganannya. Jadi ketika wabah menyebar, mantri kan sibuk urusin sapinya banyak orang. Kalau jenengan nggak siap siaga di situ, ya kalau misalkan didatengin hari itu juga, kalau didatengin 3 hari ke depan kan, itu yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau di hari kedua, hari ketiga itu muncul lendir yang banyak, ngiler terus gitu, jenengan cek di lidahnya itu ada luka-luka apa enggak, di lidahnya, di hidungnya, di mulutnya itu ada luka apa enggak. Kalau misal ada luka, cara penanganan yang pertama untuk lidah itu mudah. Jadi jenengan tahu sitron. Nah, sitron itu kan banyak lah di toko-toko pasti ada. Nah, sitron itu 20 graman dicampur dengan air 1 liter. Itu disemprotkan di sekitar mulut dan hidung. Itu sehari 3 kali bisa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mematikan virusnya yang pertama itu. Kalau virusnya mati, insya Allah proses perlukaan di mulut itu tidak terlalu parah. Karena kalau sudah parah nanti masuk ikutan bakteri, Pak. Jadi penanganan yang pertama itu kalau sudah muncul lebu-lebu kayak gitu, sitron itu 20 gram dicampur air 1 liter, disemprotkan di daerah hidung, mulut, itu sehari 3 kali sampai sembuh, Pak. Sampai sembuh. Itu untuk yang penanganan di mulut. Kemudian untuk yang demamnya sendiri, demam itu yang pasti umum di hari pertama sampai hari ketiga. Jadi kalau sapi itu udah gak nafsu makan, yang paling mudah mungkin Mas Jarwanto kalau sapi ini demam apa enggak itu dicek apa ya, Mas? Kalau sapi demam, kalau gejala demam itu pasti otomatis kan nafsu makan kan menurun. Sapi ketika proses metabolismenya terganggu, otomatis sapi susah makan, nanti proses salivasinya kan terganggu. Jadi ketika mungkin kita mengenali gejala PMK, kita bedakan. Kadang ada sapi sehat mengalami produksi lendir berlebih, itu kan dikatakan salivasi. Tapi ketika pada PMK itu disertai nafsu makan juga ikut turun, badan panas seperti itu. Iya. Jadi kalau badan panas itu kan yang paling akurat ya pakai termometer yang paling akurat, Pak. Kalau dengan peternak sapi tulen, ya kalau di dunia medis itu udah biasa pakai yang namanya termometer, jadi dicolok. Tapi kalau di dunia lapangan macam-macam, ada yang dicek dari telinganya itu dingin apa enggak. Yang pertama itu dari kondisi sapinya itu dia nafasnya itu ngongsro apa enggak. Biasanya kalau nafasnya ngongsro itu badannya panas ya gitu. Intinya itu kalau sapi itu kalau dia kondisinya panas, otomatis dia itu mengeluarkan panas tubuhnya itu melalui mulut, ngongsro tadi. Otomatis kalau demam ya dikasih minum panas, itu yang paling mudah. Kalau jenengan nggak ngasih itu, otomatis sapi itu nggak bakal mau makan. Jadi kuncinya yang pertama itu ya harus diberikan penurun panas. Itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Kemudian nanti di di hari-hari keempat sampai hari ke-7 itu biasanya muncul luka di kaki. Jadi yang diserang itu kalau PMK itu yang pertama di mulut, di lidah, di bagian hidung, muka hidung itu, kemudian di rumen di perutnya, itu yang nggak kelihatan, Pak. Itu yang nggak kelihatan. Kemudian di jantung. Kalau di sapi-sapi pedet, pokoknya kecil-kecil itu yang usianya masih muda-muda itu tiba-tiba mati. Itu jadi banyak penumpukan virus di situ. Kalau di sapi muda itu yang memang lebih rawan, tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan sapi dewasa. Kalau sapi dewasa itu tingkat kematiannya di sekitar 2% dari total keseluruhan kasus. Sedangkan kalau untuk sapi muda atau yang masih bedetan itu lebih tinggi, lebih rawannya di situ. Nah, untuk penanganan kuku sendiri itu
banyak sekali di peternak itu saya lihat dikasih formalin. Nah itu bermasalah Pak. Karena apa? Sebenarnya formalin itu sebenarnya bagus untuk membunuh virus atau bakteri, bagus. Cuma jeleknya itu di pasaran itu ada banyak macam. Ada yang konsentrasinya tinggi. Pokoknya agar pakai lah itu. Agar pakai, akhirnya apa? Jaringan ini yang harusnya tumbuh untuk kembali sehat itu mati Pak jaringannya. Akhirnya yang bukunya copot lah kayak gitu. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu yang sering terjadi di lapangan. Pemakaian formalin itu hanya boleh sekali aja untuk mematikan bakteri yang ada di kuku maupun yang ada di di sekitar kuku lah. Dan itu konsentrasinya ya cukup 1% aja. Di pasaran itu kan ada yang konsentrasinya 37%, ada yang 95%. Nah itu harus diecerkan dulu. Jadi nggak bisa langsung dipakai. Di peternakan besar seperti Ultra, seperti Greenfield, kayak gitu-gitu, peternakan yang kelasnya korporasi sapinya ribuan, itu mereka melakukan rutin pembersihan kuku, baik itu dia kondisinya kukunya bermasalah atau enggak, itu rutin. Tapi dia pakainya itu 2 minggu sekali kalau di mereka. Nah kalau untuk penanganan PMK itu sehari 2 kali selama sampai sembuh, sampai benar-benar kali. Yang kayak gini, supri sulfat itu, tembaga sulfat, supri sulfat, apa lagi Pak? Terusi. Nah, terusi biasanya di toko pertanian itu ada. Mungkin di Binanya juga ada. Nah ini yang dipakai. Jadi cara pakainya juga sama. Ini sekitar 20 sampai 40 graman. Ya itu sekitar berapa ya? Sekitar 2 sendok 3 sendok Pak. Dicampur sama air 1 liter, dikocok, disemprotin rutin di kuku pagi sore Pak. Sampai kukunya benar-benar kering, udah nggak ada luka lagi. Nah kuku itu yang sering sering luka itu di daerah tengah-tengah sini Pak. Tengah-tengah sini sama di bagian bawah. Jadi yang yang susah itu kan kalau melihat dari bawah, kecuali sapinya itu waktu tidur itu disemprot. Jadi untuk penanganan luka di kuku supaya jangan sampai terjadi kasus yang kakinya kaku, terus yang yang kukunya copot, nah itu pakai barang yang benar. Jadi pakai supri sulfat tadi, itu yang direkomendasikan oleh dokter hewan yang ada di Indonesia, yang paling mudah. Ada juga yang spray, ada busana kayak gitu ada banyak. Cuma yang memang direkomendasikan yang supri sulfat atau terusi tadi, itu 20 sampai 40 gram dicampur 1 liter air. Terus kemudian jadi gini, kalau di kasus PMK itu munculnya antibodi itu di hari keempat Pak. Jadi antibodi yang memang spesifik untuk membasmi virus-virusnya itu di hari keempat. Itu kalau sapi itu nggak pernah divaksin. Tapi kalau sapi itu udah divaksin sebelumnya, ya muncul di hari kedua udah keluar. Jadi setelah masuk PMK langsung dibasmi sama bagian keamanan yang ada di tubuh si ternak itu kalau divaksin. Nah, gimana supaya imunitasnya itu bisa naik atau kekebalannya itu bisa segera terbentuk? Ya dengan memberikan multivitamin lengkap. Multivitamin yang umum dipakai itu adalah vitamin ADE. Jadi vitamin ADE itu ada yang bentuk premix serbukan gitu, kemasannya 100 graman. Ada juga yang injeksi. Jadi ada yang injeksi, ada yang serbuk. Itu diberikan selama 3 hari sampai 5 hari berturut-turut untuk yang oral. Kalau yang injeksi itu biasanya sekali.
Tapi ada juga yang pakai 3 hari berturut-turut kayak gitu. Nah, yang perlu apa ya? Perlu diwaspadai adalah itu tadi, ketika sapi itu dia kondisinya demam nggak mau makan, kita biarin aja, itu yang berbahaya. Karena sapi itu kalau udah nggak kemasukan pakan sama sekali, lama-lama itu lemak yang ada di tubuhnya, lemak-lemak itu gaji-gaji itu diubah jadi sumber energi. Efeknya apa? Efeknya jadi tambah ambruk sekunder. Jadi ambruk sekunder itu nama penyakitnya itu ketosis. Ketosis. Nah itu sering terjadi pada sapi-sapi yang awalnya itu demam karena tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, akhirnya lama-lama jadi tambah ambruk. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah salah satunya yang dilolong, dibuatkan bubur. Nah buburnya apa? Kalau di tempat kawan tuh biasanya kalau bikin comboran, bikin comboran harian. Nah, kalau di Pak Untung itu comboran hariannya pakai Nutrifit dicampur sama kangkung ya Pak? Sama bekatun sama kangkung. Kalau untuk kambing, kangkung, kalau untuk sapi ya Nutrifit sama kangkung. Oh iya. Jadi intinya bubur itu kombinasi dari nutrisi makro, yaitu protein, karbohidrat, sama serat Pak. Jadi kalau kita hanya ngasihnya itu pakan penguat aja, itu juga kurang bagus, karena ketika sapi itu kurang ngunyah, air liurnya itu nggak keluar banyak ke perut. Efeknya adalah terjadi ma atau asidosis, jadi perutnya asam Pak. Makanya kalau misalkan sapi itu kena PMK, disarankan itu diberikan tambahan soda kue, sodium bikarbonat atau soda kue. Itu di toko roti juga ada. Kalau sampelnya saya di sini ada kayak gini. Fungsi soda kue itu sebenarnya menggantikan air liur Pak. Air liur yang diproduksi oleh sapi itu banyak banget. Kalau air liur itu keluar, jadi kondisinya hipersalivasi atau netes terus, itu efeknya perut itu jadi asam. Harusnya air liur itu masuk ke dalam. Air liur itu diproduksi terus masuk ke dalam untuk netralkan pH yang ada di rumen. Nah, ketika sapi kena PMK atau kena BF atau kena demam yang lain, itu rata-rata air liurnya itu keluar Pak. Tuh, efeknya apa? Perutnya jadi asam. Nah, kalau perut asam nanti ikutannya banyak Pak. Awalnya cuma kena virus, jadinya bakteri juga ikut masuk. Ini Pak, itu rata-rata melalui saluran pernafasan. Jadi lewat hidung, lewat mulut juga. Itu awalnya menginfeksi di sini Pak. Kalau di orang kan ada biasanya infeksi di sini kan batuk-batuk. Nah awalnya itu infeksinya di sini di 1-3 hari pertama itu di sini. Setelah itu nanti menyebar ke seluruh tubuh. Nah yang bisa dilakukan untuk pencegahannya, bisa menerapkan yang tadi, sitrum 20 gram dicampur air 1 liter, disemprotkan di area hidung dan mulut pagi sore lah, kalau menginginkan agar tidak hidup virusnya, tidak berkembang virusnya, karena masuknya lewat sini ya, lewat hidung dan lewat mulut. Itu kalau untuk pencegahan. Nah depannya ini untuk sapi-sapi yang belum pernah kena PMK itu akan divaksin. Depannya seperti itu. Jadi cara pencegahan yang paling aman ya divaksin Pak. Paling aman divaksin. Depannya seperti itu.
Nah mungkin kita lanjut dengan sharing-sharing aja Pak. Mungkin di sini ada jenengan yang mungkin sapinya sudah pernah kena atau punya tetangganya atau punya tetangga desa, monggo kita sharing-sharing bareng aja. Nah, oleh bengkak niku obatnya berarti anti inflamasi Pak. Anti inflamasi niku kata lek teng apotek niku enten niku dexamethasone. Merke kata Pak. Nah niku dia anti nyeri anti bengkak ini. Niku diberikan selama 3 hari berturut-turut supaya bengkaknya mengecil Pak. Yang pertama niku. Terus yang kedua niku niki sing napa lek lukake sedereng kering niku jenengan semprot kali tembaga sulfat niku. Niku semprot pagi sore sampai sembuh. Biasanya prosesnya itu sekitar dari hari pertama sampai sembuh itu kalau misalkan dijalankan rutin ya sekitar 7 harian udah sembuh. Kalau rutin, kalau nggak telaten ya bisa sampai 20 harian. Tuh. Terus kemudian kalau untuk dari dalam itu ada vitamin B1. Itu vitamin B1 itu bagus untuk saraf. Jadi saraf yang ada di kuku, sekitaran kuku lah itu bagus. Jadi supaya kakinya tidak kaku Pak. Biasanya itu setelah kasus PMK selesai itu 20 harian setelah kasus itu muncul kaki kaku terus gemeteran itu kata. Jadi waktu itu pulau teng Surabaya ini kata kan konco-konco lapak dodolan sapi sing mari PMK. Jadi kaki ini kaku-kaku ya sering luka-luka ini. Nah itu jadi yang pertama tadi itu kalau ada bengkak dikasih dexamethasone untuk sapi yang tidak penting itu diberikan oral Pak, lewat mulut. Terus yang kedua itu kalau lukanya masih ada itu disemprot tembaga sulfat pagi sore. Terus kalau misalkan kakinya itu ada kayak kaku-kaku itu bisa diberikan vitamin B1. Kalau waktu itu di Surabaya itu kasusnya itu sapinya udah ambruk, kakinya udah kaku, wis pemilik itu wis pasrah. Kemudian kebetulan saya ada obat sedikit tak masukin sekitar 100 mili itu setengah jam bangun cuma kaki ini memang masih ada masalah jadi nggak sampai jaga lah itu akhirnya dibawa pulang belum aja gitu. Jadi untuk solusinya yang tadi Pak Ibu. Terus kalau misalkan mau dikuatin kukunya bisa pakai trace mineral atau mikro mineral. Atau kalau di sini itu ada yang namanya mineral hitam. Nah, mineral hitam itu isinya trace mineral, mikro mineral itu ya sama sebagian ada isinya zinc sulfat, ada isinya jupli sulfat kayak gitu-gitu yang fungsinya itu untuk menguatkan kuku juga menguatkan kaki. Lebih ke sana. Kalau di teman-teman daerah Tulungagung, daerah Trenggalek, daerah Blitar itu sudah lumrah pakai mineral hitam itu kalau untuk penanganan sapi yang kakinya bermasalah. 2. Terus untuk yang pemakaian pakan penguat mau katul maupun konsentrat sebenarnya bukan masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalkan sapi kondisinya sakit
Itu kan liurin itu kan keluar terus Pak. Lah niku nek umpami sampean gekne bubur niku, bubure niku sampean campuri kalih soda kue. Supaya perutnya ini boten asem Pak. Ditane ngoten. Jadi kalau pemakaian pakan penguat ketika ternak itu sakit itu bagus sebenarnya. Bagusnya apa? Karena pakan penguat itu kan energinya tinggi, proteinnya tinggi, sehingga proses pembentukan imunitas juga bagus, sapinya juga cepat sembuhnya. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan hanya dikasih pakan penguat aja tanpa diimbangi dengan jual, itu efeknya jadi asidosis tadi, perutnya asam. Makanya kalau misalkan jenengan bikin bubur-bubur atau comboran, kalau sapinya kondisi sakit kayak dilolo atau apa, jenengan campuri soda kue. Soda kue niku dosisnya harian bebas Pak, mulai dari 50 gram, 100 gram, 150 gram atau lebih. Bagus, soalnya soda kue niku selain penetral asam yang ada di perut, di rumen, niku juga bantu mikroba niku berkembang. Jadi bakteri-bakteri sing apik niku berkembang dan menghasilkan vitamin B kompleks. Untuk sapi yang terjangkit PMK itu kan ada jenis sapi PO. Kalau lek mriki istilahnya pegonan lah Pak, lembu petak. Terus wonten malih lembu simental, wonten lembu limosin, wonten lembu crossing. Lah itu kan setiap sapi itu kan pasti menurut pengamatan saya itu kan gejalanya berbeda. Kadang untuk jenis simental rata-rata dengan postur kaki besar itu rata-rata kan rawan kukunya itu pasti untuk gejala hari pertama, kedua, ketiga. Kadang copot, kukunya copot. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Itu penanganannya berbeda. Mungkin dari sesi dari segi pengobatan, dosisnya apa memang harus ditambah. Misalnya kalau untuk simental. Terus kalau untuk jenis limosin itu rata-rata memang kalaupun ada biasanya terus agak lama. Terus rata-rata dari pengamatan itu sapi jenis pegon itu memang rata-rata kalaupun kena PMK itu biasanya kakinya jarang kena, paling cuma digeruk. Nah nanti uniknya dalam masa-masa PMK ini rata-rata sapi jenis PO Pak, jenis PO yang jenis putih itu rata-rata memang ketika mungkin satu kandang itu temannya kena itu dia sehat sendiri. Kalau istilahnya jarene wong tua jarene terano putune wong Jawa ya Pak aman kan. Tapi ini kan penjelasan secara klinik loh Pak. Nanti kalau penjelasan secara teoretis, secara medis nanti mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan apakah memang jenis sapi sekian atau memang mungkin dengan keadaan gejala-gejala yang berbeda-beda mungkin ada faktor dari jenis genetik juga. Jadi nanti penanganan sapi kadang ada pertanyaan untuk sapi yang bunting, untuk sapi yang tidak bunting kan pasti penanganan berbeda. Otomatis ada obat-obat tertentu istilahnya yang seperti dexamethasone itu tadi kan. Otomatis kalau sapi bunting kan tubuhnya tidak bisa mentoleransi. Nanti kalau sapi bunting kan takutnya keguguran toh Pak. Sakit kan dia lembune sehat, maksudnya sapi ini proses reproduksinya tetap berjalan lancar. Kali anu niki pengamatan kula niki sharing mawon Pak niki mboten kok pemitan mboten niku lek teng kandang niku selama mungkin ketika sapi kita terjangkit PMK niku nyuwun tulung kebersihannya dijaga. Baik dari segi mungkin penyemprotan desinfektan niku kathah macamnya saged kita nyambut piyambak, saged tumbas wonten tuku-tuku ternak wonten niku. Jadi ketika mungkin kita niku melakukan pengobatan, tapi kalau kebersihannya tidak dijaga niku nggih otomatis nggih saged sehat insyaallah nggih
sedang namanya usaha toh, Pak. Tapi nggih jangka waktunya lebih lama. Soalnya ketika mungkin kan kotoran, iya Mas Bayu ya. Kotoran itu kan pasti ketika sapi itu terjangkit itu kan pasti juga ada mengandung virus juga. Jadi ketika kita melakukan pengobatan tapi tengandap ini kok Pak kletongnya kurang resik, napa anu niki alas iki perlu diperhatikan ngoten niku kan. Ketika sapi sakit itu kan pasti ketika dia mau berdiri ini kan pasti butuh tumpuan si empuk toh Pak misalnya Pak. Ya kan lek terahno wegane kadang cor-coran isale nggih nuwun sewu. Rada aras-arasan tuku karpet sakit lek tips peternak enten rencang-rencang itu kan kadang diseleh teng jawi, teng lemahan ngoten kan empuk maksudnya. Ngoten saged. Yang penting kebersihan itu dijaga. Cuma kalau di atas karpet dengan alas yang lebih empuk dia kan ketika kakinya sakit otomatis mau menopang berat badannya kan alasnya juga jadi resiko kepleset ini kan nggih oyong lah Pak maksudnya nggih ya kiai ngoten istilahnya. Limosin, pegon atau PO, sapi Bali, sapi Madura itu memang kalau untuk sapi yang jenisnya tropis. Jadi sapi yang jenis tropis itu biasanya ada kulitnya, itu ciri khasnya di situ. Nah, sapi limosin simental itu sapi dari daerah subtropis. Sapi yang sebenarnya di Indonesia itu sering bermasalah. Karena apa? Karena ya ibaratnya bule masuk ke Indonesia kan gampang kepanasan Pak. Rasanya kayak gitu. Jadi ada sapi itu yang dia itu nggak demam tapi ngiler terus. Nah itu namanya stres. Jadi stres karena cekaman panas. Dan seperti itu. Nah, kenapa sapi-sapi yang jenis limosin simental itu kok lebih rapuh, lebih apa? Kalau misalnya kena kasus-kasus penyakit ini kok lebih susah lah, yaitu karena yang pertama dari sisi breed atau genetiknya itu genetiknya besar. Jadi masuk sapi genetik besar, di mana di daerah aslinya itu hijauannya itu bernutrisi tinggi. Jadi hijauannya itu daya cernanya tinggi, bagus. Sehingga kalau di sana itu cuma dikasih hijauan itu cukup, sapinya gemuk-gemuk. Nah kalau di Indonesia kalau cuma dikasih hijauan lama gemuknya Pak. Yang pertama itu. Kemudian dari sisi kekayaan mineral terutama mineral mikro di daerah tertentu memang rendah kadarnya, sehingga kenapa banyak juga yang disarankan untuk memakai mineral dicampur di pakan. Itu tujuannya supaya sapi itu juga tidak gampang sakit, terus tidak gampang bermasalah. Contoh kasus itu yang sering terjadi ya sapi limosin simental itu sulit breeding. Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena manajemen pemeliharaannya ala kadarnya, dikasih pakan seadanya, kasih jerami ya gitu, hanya sebatas ibaratnya nutrisi yang kurang bagus lah untuk ternak dengan genetik yang bagus. Masalah di situ Pak. Jadi kalau untuk penanganan kasus PMK pada sapi limosin atau simental itu memang butuh butuh lebih konsisten dalam pengobatannya. Jadi kalau sapi itu sampai ambruk itu kalau kelamaan Pak di atas 3 hari Pak, itu nanti muncul kekakuan. Kalau sudah kaku sulit berdiri. Makanya kalau misalkan ambruk itu wajib paling tidak itu 6 jam sekali itu dibolak-balik supaya nggak kaku Pak sapinya, kakinya. Yang pertama itu.
Terus juga karena sapi besar, jadi kukunya juga rawan copot. Makanya untuk proses treatment di untuk kita pribadi ya yang bisa kita lakukan di luar petugas atau dokter hewan, atau mungkin jenengan kalau udah bisa nyuntik ya nanti bisa konsultasi sama saya bisa. Jadi